والصلاة والسلام على السيد الكامل بالفضائل الذي خصصته في الأعزاء بصاحب جميع صفات الحسنة القرآنية المنفرد في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية النبي الأمي المكتوب بين كتفيه خاتم النبوة الحبيب العالي القدر العديم الجاه ولم يخلق الخلاق خلقا مثله لا قبله ولا بعده أفضل منه وأكرم منزلته عند حضرة سلطان المملكة الأحدية وجعلته واسطة العظمى لأهل لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله أما بعد. Hadratil muhtaram al-mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para habaib, khususnya Hadratil Habib Zainal Abidin As-Saqaf dan putra guru kami Syekh Ubaid bin Syekh Nafaqih dari Langitan. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Bukan berarti mengurangi cinta kami, hormat kami, ikhtiram kami kepada para beliau-beliau. Dan yang saya hormati Bapak Budi dan ayahandanya sekeluarga. Dan yang saya hormati Pak Camat dan Ramil, Pak Kapolsek atau yang mewakilinya, Bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kami banggakan. Juga yang saya hormati Bapak Kepala Kelurahan, Pak RT, Pak RW, seperangkatnya, panitia penyelenggara dalam rangka Gema Kebangsaan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Baru saja kita mendengarkan beberapa pejangan-pejangan yang sangat luar biasa, mutiara-mutiara yang tiada ternilai harganya. Semoga butiran-butiran mutiara tersebut tidak menjadi hiasan belaka, tapi akan menjadi cahaya penerang hati, penghias hati untuk kita semuanya. Alhamdulillah, di Indonesia khususnya, bukan berarti menafikan negara lain, tidak. Tapi yang kami ketahui khususnya Indonesia, dengan nilai-nilai akhlak, adab, kita bangsa yang tidak melupakan sejarah. Di Indonesia ini diperingati hari kemerdekaan karena hari itu atau tahun itu dan bulan itu, saya katakan itu bulan yang karomah, karena terjadi 17 Agustus tepat pada bulan Ramadan pas Lailatul Qadar. Yang kedua, selain memperingati hari kemerdekaan, juga diperingati di istana hari kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tidak cukup dari itu, sampai ke penghormatan kita terhadap para pahlawan kami yang tidak bisa kita lupakan jasa-jasa para beliau. Ialah 10 November. Masih banyak lagi peringatan-peringatan. Bukan berarti kita banyak peringatan lalu tanggal merah kita peraih, tidak. Tapi justru kalau kita pelajari bangsa kami termasuk orang-orang yang tidak mudah melupakan jasa-jasa para pendiri bangsa ini, dari ulama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh umat, tokoh bangsa ini. Kita peringati 10 November sampai pada hijrah. Tahun hijrah atau tahun baru Islam kita peringati 1 Muharram. Memperingati itu maaf saja memang mudah, tapi mampu atau tidak memetik buahnya dalam peringatan itu. Satu contoh yang kecil saja. Contoh yang kecil, tapi bagi saya ini bukan kecil, walaupun saya mengatakan kecil dibanding yang terkait dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah yang namanya haul harus haulnya para habaib yang karomah saja? Tidak. Apa yang namanya haul itu harus ulama-ulama besar? Tidak. Termasuk mengkholi, memperingati hari wafat kedua orang tua kita. Ini bagian daripada yang sangat penting. Yang tidak paham biasanya menyepelekan. Kalau kan taunya ulama. Kalau kita mau memetik hal kedua orang tua, kita tidak akan kepaten obor. Kalau bahasa Sunda meren, keparemen obor. Coba kita tulis, kita catat. Ibu ini aslinya dari desa apa? Atau satu kampung, putra siapa? Kakeknya namanya ibu siapa? Dari bapak siapa? Eyang atau kakek dari bapak siapa? Jumlah kakak adik bapak berapa? Jumlah kakak adik ibu berapa? Tertulis. Sehingga kita mengetahui tidak cukup dari Pak Le, Pak D dari ibu atau dari ayah saja sampai mengetahui Pak D mempunyai anak sekian, menikah dengan si A. Pak Le punya anak sekian, entah itu dari saudara ibu ataupun saudara bapak, tertulis dengan baik. Biasanya menulis begini sungkan karena merasa keluarga saya bukan keluarga pejabat, bukan keluarga penting, bukan ulama. Jadi seolah-olah kalau menulis harus tertentu orangnya. Bukan begitu.
Karena menyambung tali persaudaraan ini diawali dalam rumah tangga itu dahulu. Kalau kita tidak mengenal bahwa si A anaknya Pak D kami, Pak D kami, nah mana mungkin kita akan mengenal yang lain. Dengan mengerti yang demikian akan membuka tali persaudaraan yang lebih erat. Tali kepedulian sesama kita semakin kuat. Yang kedua, mau menulis sedikitnya riwayat jerih payah hidup sang bapak atau sang ibu. Bagaimana perjuangan para beliau dalam rangka membesarkan putra-putrinya. Kepala boleh disebut dua kaki. Karena ketakutan anak-anaknya putus sekolah. Apalagi yang sudah mahasiswa, yang di pondok pesantren, dan lain sebagainya. Berjuang luar biasa. Saya pribadi kalau ziarah keluar Batam, pulang jam 2:30. Dalam hati saya melihat ibu-ibu pakai sepatu sampai lututnya, sepatu plastik, jaketan, duduk di atas drum-drum yang isinya ikan, dan ikan itu ada esnya dingin. Mana udara luar biasa. Jam 3 sudah berebut pasar. Coba tanya sekali-sekali, ibu bapak kok begitu hebat perjuangannya, untuk siapa? Kalau bukan untuk anaknya, kalau bukan untuk putra putrinya, itu kan untuk kita. Ada lagi di daerah pegunungan, daerah Bumiayu, daerah mungkin sini Puncak atau lain sebagainya. Jam 2 malam sudah membawa sayuran-sayurannya di atas truk sambil jaketan menahan dingin, mengejar pasaran. Takut kalau sayurannya layu ngebut ke darah. Tidak takut kalau ini mikir celaka atau gimana. Cuma yang di matanya para ibu, para bapak, selain putra putrinya tidak ada. Itu perjuangan. Tidak cukup dari itu, belum yang daerah panas. Pantura ini, terkadang bapak-bapak kita ini sudah keluar jam 6 pagi asal ninggalin kepada ibunya anak-anak. Cukup buat sarapan, buat bekal sekolah. Perutnya sendiri masih kosong. Perutnya sendiri masih kosong. Cukup masih ada sisa air teh. Berebut ataupun tidak mencari penumpang. Pikirannya 2 kilo dulu atau 3 kilo. Takut kalau anaknya tidak makan. Bagaimana kalau musim panas seperti ini? Bapak-bapak kita yang jadi driver setiap hari baru asap. Bau asap bensin, solar. Kita mikirkan juga paru-parunya gimana. Tidak terpikir. Itu satu.
Bagaimana kalau musim hujan? Mana kedinginan, berangkat pagi, perut kosong. Kita sadar, selaku orang tua itu sadar. Coba kita menengok ke belakang. 1945 sebelum itu terkadang ketakutan dikejar-kejar Belanda penjajah, dicurigai penjajah. Sedangkan sekolah kita terbatas, hanya dibatasi kelas 3. Setelah kelas 3 selesai, bisa menghitung, bisa membaca, menulis, selesai. Memang penjajah itu tidak mau yang dijajah pandai, pinter, tidak mau. Ibu-ibu kita, bapak kita mencari sesuap nasi saja dalam ketakutan. Satu sisi para tokoh kita dengan cintanya yang luar biasa kepada bangsanya, dengan tanah airnya, meneteskan keringat, mengucurkan darah demi cinta kepada bangsa dan tanah airnya, demi tegaknya kembali Sang Saka Merah Putih. Karena Sang Saka Merah Putih di dalamnya walaupun tidak ada satu huruf, ada harga diri bangsa, jati diri bangsa, kehormatan bangsa. Tidak rela kalau lambang negara ini, kehormatan bangsa ini diganti oleh bendera-bendera yang lain. Harga dirinya menuntut. Dari dahulu sudah menanamkan bagaimana cinta bangsa dan cinta tanah airnya dengan segala cara dan budaya pada waktu itu. Ini maaf saja kira-kira udah ngantuk belum? Kita mengingatkan kembali. Dulu sampai diadakan cara membangun cinta tanah air. Caranya gimana? Kalau begini susah, nanti dicurigai Belanda. Pinter ulama-ulama kita, sesepuh kita, pendiri-pendiri bangsa yang terdahulu, perintis artinya, pakai sedekah bumi atau sedekah laut. Saya tidak melihat negatifnya, tapi filosofinya yang saya lihat, bukan sesajinya yang menjadi kita argumen dialog, bukan menyanyi yang kita lihat, tapi bagaimana menanamkan kesepuan-kesepuan kita itu. Cinta tanah air disebut sedekah bumi dulu. Dan cara memberikan nasihat, biasanya kalau sedekah bumi di tempat kami pakainya sandalan, pakai wayang. Kami tidak tahu di desa lain. Ada yang wayang golek, ada wayang kulit. Satu sisi kita harus peduli mempunyai, merasa memiliki handarbeni kepada tanah ini. Kita dibangkitkan dengan tema sedekah bumi. Ini saya punya tanah bumi terhampar ini, atau mau dianggurkan saja atau tidak, atau kita rusak. Mana yang potensi untuk kemajuan bangsa dan umat ini, supaya dunia pertaniannya baik? Bagaimana cara memacu bumi ini supaya subur dan sebagainya?
buah daripada sedekah bumi, dan mampu tidak kita menjaga keselamatan bumi ini terkena erosi dan sebagainya. Itu tujuan sedekah bumi. Kelihatannya sepele. Kalau kita lihat negatifnya, ya memang ada saja yang pakai menyan segala. Ya yang sirik silakan, itu yang melanggar ajaran. Bukan saya memerintahkan. Kita mencegah, tidak bisa. Ya sudah jadi kepercayaannya. Monggo saat itu dia punya dia. Hati kami pun tidak menyetujui dalam hal yang demikian, yang menimbulkan satu kesyirikan. Tapi satu sisi yang membangkitkan bangsa ini umatnya. Tidak cukup sedekah bumi, kita diajari menjaga air laut ini gimana? Isinya laut mampu tidak kita menjaganya dan lain sebagainya, supaya laut ini bersih dan lain sebagainya, ikannya bisa tumbuh baik dan sebagainya. Semakin ikannya semakin berkembang, bagaimana caranya? Oh, kita ini tanam di laut tidak pernah, tinggal mengambil saja kok. Siapa yang menciptakan? Allah Ta'ala. Kita hanya pakai jaring, pakai apa, tanam saja. Kira-kiranya begitu kan. Nah, mampu tidak dibina oleh ulama-ulama, tokoh-tokoh bangsa ini, bagaimana kita bisa peduli terhadap tanah air. Tidak cukup dari itu. Zaman penjajahan, instansi pemerintahan Hindia Belanda pada waktu itu, setiap depan instansinya atau kantornya pasti yang berkibar adalah bendera penjajah. Karena pada waktu itu. Tapi ulama-ulama kita kalau pasang langsung merah putih, langsung pulang nama kalau nggak kebetulan. Tapi ulama-ulama kita hebat, tokoh-tokoh bangsa kita hebat. Caranya apa? Kalau bikin rumah, coba kasih merah putih dibelepet gitu, dibalut yang apa, kayu di tengahnya itu. Kalau di tempat kita namanya gelandar, kalau di sini apa kayu? Ya, talang. Ya. Tapi kalau langsung dibalut oleh merah putih, Belanda curiga, penjajah. Ada apa ini? Kasih tebu, pohon tebu, padi, kelapa, pisang dan sebagainya, pakai doa. Ketika penjajah melihat, ini budaya, no problem, nih. Dan itu gak cukup. 1 minggu atau 3 hari baru ditutup, pasang rem, pasang busuk, baru gendeng. Gentengnya dipasang. Berarti terbuka sekian hari. Bangsa kita sudah menanamkan sejauh mungkin, walaupun di luar ada bendera penjajah, tapi setiap rumah ada jiwa nasionalisme yang ditanamkan oleh para kesepuan-kesepuan kita, tumbuh setiap rumah per rumah pasti ada merah putihnya. Itu hebatnya. Perjuangan yang tidak mudah. Itu kesepuan-kesepuan kita luar biasa. Jadi hubul watonnya itu kelihatan sekali dengan cara yang menjadi pertanyaan. Kira-kiranya pohon tebu, orang Sunda mengatakan tiwu, ini kalau dijemur setengah 3 hari 5 hari, menunggu digentengin dulu susu emarengnya dulu, kira-kiranya
Layu tidak itu pohonnya. Gimana? Layu ya. Kalau layu pasti berubah warna kan? Iya. Janurnya yang begitu cantik warnanya, kuning, cantik betul janur itu. Kenapa berubah warna tidak? Layu tidak? Layu. Padinya yang tadinya hijau mengering. Kelapanya juga berubah. Pisangnya juga matang. Nah kira-kiranya benderanya ikut layu. Benar dijawab? Benar. Yang keras Tidak benar kan? Tidak ikut layu. Itulah jati diri bangsa. Itulah harga diri bangsa. Itulah kehormatan bangsa. Pohon boleh layu, Indonesia tidak boleh layu. Sudah ditanamkan oleh kesekuan-kesekuan kita terdahulu oleh para ulama-ulama. Tidak mudah terpengaruh adanya janur ataupun tebu karena layu ikut layu. Kata pengaruhnya padi ikut padi jadi layu, tidak. Ikut hoaknya kelapa, tidak. Ikut pisang, tidak. Indonesia merah putih adalah merah putih, harga mati. Partai boleh banyak, merah putih cuma satu. Partai bisa banyak, Indonesia cuma satu. Setuju? Setuju. Harusnya gitu kan. Minum dulu deh. Sorry. Begitulah tanaman Hubul Waton. Dari mana tanaman Hubul Waton tersebut? Apakah sudah ada Qur'annya? Enggak? Kan sedikit sekarang terkadang tanya. Itu ada hadisnya tidak? Yang baca tanya hadisnya tidak becus terkadang. Gayanya tanya, ada hadisnya enggak? Aduh, gayanya sebagian begitu. Ada ketika Allah Ta'ala menciptakan Adam dan Hawa, wa min ayatihi an khalaqa, ila akhir ayat ini, dzakar wal unsa. Di antaranya yang menciptakan Allah Ta'ala yang pertama manusia, Nabi Allah Adam alaihissalam, yang akan menjadi khalifah di bumi. Tidak begitu langsung jadi diciptakan di surga lalu diturunkan. Tidak, dibina, dididik oleh Allah Ta'ala. Bagaimana ketika menghadapi istrinya sendiri, bagaimana ketika menghadapi buah khuldi, tapi satu sisi setan ini selalu menggoda. Dibekali oleh Allah Ta'ala sebelum turun menjadi khalifah. Makanya kita ini bekalnya apa? Pembekalan terus. Begitu turun ke bumi, satu helai pakaian surga yang dipakai tidak dibawa. Dididik oleh Allah Ta'ala. Mandiri. Tunjukkan kemandirian. Pendidikan langsung dari Sang Maha Pencipta kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Yang diciptakan dari tanah liat. Maka muncullah timbul kata-kata Ibu Pertiwi. Dari mana Ibu Pertiwi? Adalah tanah ini. Karena kita melihat kejadian Nabi Allah Adam min turabin, dari turab. Timbul kata-kata Ibu Pertiwi. Oh. Dikira ini orang ayat itu biar. Baik. Masih ngantuk? Ngantuk, saya berhenti. Lanjut. Enak. Turunlah Nabi Allah Adam alaihissalam dengan Siti Hawa, menurunkan regenerasi Nabi Allah Syekh sampai ke Nabi Allah Nuh. Generasi kedua dari Nabi Allah Nuh melahirkan 4 di antaranya yang sangat terkenal, suku Arya, Babilonia,
tersebut, keturunan tersebut menjadi suku bangsa, dikasih tanah oleh Allah Ta'ala. Dunia ini, bumi terhampar, diberikan kepada manusia menjadi tanah Arab, tanah Cina, India, dan lain sebagian di Afrika, Eropa, diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga suku bangsa tersebut lita'arafu, untuk saling mengenal. Bukan saling mengenal, Habib Putih hidungnya mancung pasti turunan Arab nih. Kalau ini lain lah nih, ini Madura nih, ini Sundali. Bukan itu. Untuk saling mengenal bahwa kita adalah satu rumpun dari dzurriyyah Nabi Allah Adam alaihissalam, menjadi suku bangsa. Untuk saling mengenal. Kalau kita saling mengenal hak-haknya daripada bangsa per bangsa, kita akan saling melindungi di antara satu bangsa dengan bangsa yang lain, untuk saling mengisi kekurangan di antara satu sama yang lain. Tidak ada perang di dunia ini, isinya damai. Karena apa? You, my brother, saudara kami, ikhwan, beda tanah air, akan menghormati hak-haknya. Lita'arafu, dengan dibekali apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Dengan atqakum itu untuk bekal mengenal lita'arafu. Akhirnya dengan at-taqwa itu tadi kita bisa menghargai manusia. Kekurangan si A, kelebihan si B, mengisi kelebihan si A. Dari B mengisi kekurangan si A, kelebihan si A untuk mengisi kelebihan kekurangan si B, terus begitu. Lita'arafu, khususnya kepada tanah air tercinta ini, dari Sabang sampai Merauke. Sejauh mana kalau kita ditanya, lita'arafu kita kepada Indonesia atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanah bumi terhampar untuk bangsa ini. Iman tidak kalau ini pemberian Allah? Tanah air ini pemberian Allah, percaya tidak? Percaya. Iman tidak? Iman. Disinilah hubbul watan minal iman. Itu maksudnya. Nah, kalau kita tahu, kita arafu sejauh mana kita menjaga bumi tercinta ini, pelestariannya, bagaimana kita hubbul watan Indonesia ini, bagaimana pertanian kita supaya maju, ekonomi kita supaya maju, dan lain sebagainya, pendidikan kita supaya maju. Lita'arafu. Satu contoh. Dan sejauh mana kita merasa Handarbeni memiliki kepada republik ini dan menjaga pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunjukkan ucapan terima kasih kami kepada para beliau. Apa terima kasih kami kepada para beliau? Pendiri bangsa ini. Tertanam kecintaannya. Itu satu contoh. Kita kembali kepada tadi, orang tua, mengkholi orang tua. Kalau kita mengenali, bisa menghargai, menghormati kepada kedua orang tua dan tidak akan mengecewakan, sekalipun sudah di alam baka. Ya Allah, ya Rabb, kita kenal lita'arafu. Pasti kakak adik akan kompak dan rukun, tidak mudah dipecah belah. Walaupun baju berbeda, tapi binnya sama. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, jelas namanya berbeda kok. Lutfi bin Ali, Umar bin Ali, Ismet bin Ali, beda nama, tapi bin Alinya sama. Sama. Tidak mudah kena hoax untuk jadi dibenturkan antar kakak adik, antar saudara itu, yang akhirnya memberikan tepuk tangan bagi orang-orang yang suka melihat keluarga itu pecah belah. Pikir,
dan tidak akan memberikan pintu peluang terhadap keluarga ini. Orang oknum-oknum lain masuk ikut mengompori. Begitu pula sebesar republik ini, sebesar bangsa ini, sejauh mana kita mengenal Lita Arafah. Paham? Paham gak? Catat itu. Jangan pengajian. Tadi ngomong apa? Udah tahu. Nah, Rasulullah telah memberikan contoh untuk Lita Arafah itu. Maka ketika Rasulullah hijrah, bukan tuntutan perut, bukan karena takut. Bagaimana Rasulullah membangun al-Islam, membangun bangsanya? Dihijrahkan oleh Allah, itu ketentuan walaupun tidak ditekan kehidupannya pada waktu itu. Seandainya di Mekah, tetap pasti dihijrahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa hijrah ke Yathrib atau Madinah sekarang? Karena ada jalan sutra. 500 tahun wakila 3000 tahun sebelum Masehi sudah ada jalan sutra yang menghubungkan Yathrib ke timur jauh. Dari timur jauh itu cabangnya sampai ke Indonesia, India dan sebagainya. Maka begitu Rasulullah hijrah, yang dibangun apa? Sarana masjid, sarana tempat pendidikan, ekonomi, pertanian dibangkitkan oleh Rasulullah, dibangun oleh Rasulullah SAW. Allahu Akbar tetap berjalan, tapi Allahu Akbar bangun perguruan tinggi, Allahu Akbar bangun ekonomi, Allahu Akbar makmurkan ekonomi, Allahu Akbar makmurkan pertanian, Allahu Akbar ramaikan makmurkan pendidikan, sehingga melahirkan tokoh-tokoh regenerasi bangsa yang mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Kayak apa bahagianya pendiri-pendiri bangsa ini hidup berjalan yang tidak mengecewakan para beliau. Sadar. Itulah hijrah. Ditiru oleh para wali sembilan pada waktu masuk ke Indonesia. Pembekalan ini dibawa oleh para beliau yang mempunyai manajemen yang rapi. Luar biasa. Mau percaya atau tidak, mau ingkar atau tidak, buktinya nyata. Tidak percaya, akan saya buktikan. Itu luar biasa. Hampir 200 tahun yang lalu sudah Habib Hussein meninggal. Lingkungannya orang dagang macam-macam meramaikan. Karena apa? Banyak pengunjung ziarah kepada orang mati. Tapi orang matinya bukan orang mati biasa, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mustajab mujarrab doanya. Yaitu belum ya Maulana Hasanuddin Al-Bantan, belum Maulana Syarif Hidayatullah, masih bisa mempersatukan umat. Sebelah muslim, sebelah non-muslim. Yang non-muslim berjalan dengan agama dan keyakinannya masing-masing, tapi kok hebat ziarah kepada Maulana Syarif Hidayatullah. Pikir yang kita, Masya Allah, satu bis rombongan dari Palembang, dari Lampung, dari Banten, dari Jawa Tengah ke Maulana Syarif Hidayatullah dengan pimpinannya masing-masing, ustadznya, kiainya, dari zikir yang lagu-lagu sampai zikir yang ngebut itu juga ada. Lupa ada kan zikir ngebut ya, yang kalem slow dengan lagunya La ilaha